Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Gimana nih teman-teman? Akhir tahun yang ada di Jepang, yang kerja di Jepang, bonusan cair berapa nih? Asik. Banyak banget dari teman-teman tuh ya, kayak di TikTok, di Instagram tuh pada posting cairan, terus bonusan, katanya gaji. Terus pas habis itu Fuyuyasumi itu libur musim dingin ya, jadi pada main katanya. Kita mah yang kerja di perhotelan malah kerjanya numpuk banget, gila. Padat. Ya 12 hari nggak ada libur kita waktu kemarin itu. Libur libur ini baru hari ini, libur ini sudah tanggal 7. Tanggal 7 baru dapat libur dari tanggal 28. 26. Dari tanggal 26 ya. Dan 26 kerja sampai tanggal 7. Di tanggal 6 terakhir. Iya, tanggal 6 terakhir ya. Nah, ini tanggal 7 libur. Full, pokoknya tamu tuh setiap hari tuh kamar hotel tuh full terus. Gila. Orang-orang pada liburan, pada dapat bonus kan, jadi pada liburan semua. Kita dapat berapa nih bonusan nih? Kita nggak ada bonus di sini. Sayang banget kita ini sih di perusahaan keluarga gitu ya, perusahaan kecil lah ya, hotel kecil, jadi nggak ada bonusan, tapi adanya tuh otosidama gitu ya guys ya, kayak ampau lah kalau awal tahun. Dan nggak terlalu gede sih, tergantung kinerja dan tergantung lama kita kerjanya juga di sana. Mama kemarin dapat berapa mama? Segitulah. Apa sebutin aja mama. Segitulah. Tapi nggak kayak orang-orang yang bonusan ya guys ya. Kalau bonusan itu biasanya tuh ada yang 1 kali gaji, ada yang 10 mang 10 juta gitu ya. Kalau dibanding atau sidama sama bonus, mending nyari bonus sih. Iyalah, atau bilang mama cuma kayak uang apa ini ya? uang amplop doang. THR lah kalau misalkan ini itu kita ini. Ya lumayan lah buat beli beras. Permen, beli beras. Beli Lumayan beras. lah. Buat beli beras bisa ya, buat beli beras. permen dapat banyak. Buat beli beras. Tapi buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang mah ya, kalau bisa nyari kerjaan yang ada bonusnya mending jadi bonus guys. Apalagi kalau dapat perusahaan yang bagus itu ya, kayak temanku aja ada yang dapat bonus tuh setahun tuh ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sekali bonus itu ada yang 1 kali gaji, ada yang 2 kali gaji itu. Jadi kalau dapat perusahaan yang mantap ya Menggiurkan. Cuman biasanya kerjaan-kerjaan kayak gitu tuh di kota-kota besar gitu, jadi biaya hidupnya juga gede. Ya, sesuai lah sama pengeluaran juga. Jadi biasanya kalau yang gajinya ada bonusan gede kayak gitu, biasanya tuh gaji pokoknya nggak terlalu gede biasanya. Jadi gaji pokoknya nggak terlalu gede tapi dapat bonusan. Iya, kayak si Aep itu kan awalnya gaji pokoknya kan kecil kan, tapi bonusnya setahun 3 kali. Nah, terus ada perubahan dari awal tahun kemarin itu, gaji pokoknya rada dinaikin, tapi bonusnya setahun 2 kali doang gitu. Ya, tergantung ini juga sih, kinerja perusahaan. Tergantung kinerja perusahaan dan tergantung kinerja kalian sendiri juga. Kalau kinerja kalian bagus ya bonusnya nambah juga sih. Pokoknya pengen nyari tempat kerja nih, nyari pindah kerjaan, cuman ditahan terus sama bos nih. Tambah ini juga sih, kerjaan yang sekarang tuh jamnya enaknya tuh, jadi buat kita berkeluarga di sini tuh enak gitu. Jadi siangnya libur, bukan siang sih, siangnya istirahat. Ya, siangnya istirahat buat panjang itu. Kerja lagi sore. Jadi sistemnya sip-sipan gitu. Jadi kalau misalkan punya anak, siangnya tuh bisa buat main sama anak gitu. Terus kalau kayak aku kan ya ini kan bikin YouTube ini kan. Jadi kalau siang tuh buat ngedit atau kalau nggak bikin konten kayak gitu. Jadi ada waktu. Kalau misalkan kerja-kerja yang ya kantoran kayak gitu, atau jadi penerjemah itu penyalur pekerja gitu, itu kan biasanya tuh dari jam 9 pagi sampai sore jam 6 lah, atau belum kalau ada lembur gitu kan. Belum lagi kalau misalkan kerja keluar. Cuman ya sebenarnya pengen sih kerjaan kayak gitu, soalnya kan keren kan, pakai jas gitu, pakai kemeja gitu kan, terus jalan kemana gitu, kerja keluar kota ya, benar-benar kayak orang kantoran di Jepang gitu ya, kayak di film-film itu kan pakai jas jalan bawa tas itu jinjing itu.
Ya tapi waktunya kurang kurang pas menurutku gitu. Cuma ada plus minus sih. Tapi one day sebelum pulang pengen sih, pengen nyobain kerja kayak gitu. Pengen Soalnya, ini ya, pengalaman baru ya. iya, Gak stuck soalnya di di sini sini doang. terus di hotel ini udah 5 tahun kerja. Ya lumayan sih sebenarnya, udah ada kenaikan terus, cuman ya kayak pengen nyoba yang baru lah gitu. Cuman one day, sekarang masih belum. Nanti nggak tahu ke depannya, baru rencana. Soalnya mikirin ini juga sih, apa, anak sekolah kalau misalkan pindah pindah kerjaan itu ya, pindah tempat, itu mikirin Yuki apa sekolahnya, takutnya nggak bisa sekolah gitu kan. Karena apa ya, kalau di kota-kota besar tuh sekolah tuh pasti ngantri gitu loh. Jadi takutnya dia nggak dapat kuota, nggak bisa sekolah ntar nggak ada temen. Kasihan di rumah doang. Di rumah doang Di rumah main. doang. Ayahnya, papanya kerja, pusing dia, bosan dia. Bete Bosen dia. kan di rumah sama mama. Pas masa keluarnya malam, Iya itu dia, keluar malam. di rumah sama mama nggak bisa kemana-mana juga karena nggak ada. Anaknya nggak sekolah, jadi nggak bisa nggak kemana-mana. Iya, kalau mama punya si mobil gitu mah bisa main kemana gitu. Si mobilnya nggak ada. Kalau pakai kereta mager ya, ribet. Ribet lah. Uang juga loh belum juga. Mm-mm. Sudah selesai jalan sini. Ini jalan ini ya, perbaikan ini dari aku awal pindah ke sini tuh udah mulai sampai sekarang belum selesai. Kayaknya mau bikin jalan ini deh, jalan Layang. gede, jalan layang gitu, Jalan jalan gede. Soalnya ini di tanggul-tanggul semua tuh jadian. Ini ya pasti Indonesia flyover. Nah, terus yang ini juga nih, ini bakal Iya. jadi jalan gede nih. Kita tunggu saya situ. Iya. Nggak masuk sini. Sayang banget tempat belanja ini tutup. Dulu aku waktu belum punya mobil, waktu masih sendiri belanja ke situ terus yang deket. Sekarang tutup. Sini sih akses jalan masuknya susah sana. Karena itu dari itu merahnya jadi Oh, di bisa jadi kayaknya dia tutup itu karena mau dibikin jalan deh, dibuat jalan itu kayaknya deh. ya kalau mau jalan gusur dong. Iya ya, kalau digusur yang Enggak, KFC, KFC juga KFC kena juga dong. kena harus. Tapi si jalan itu tadi kan arahnya ke situ tau Bi. Oh. Nah, jalan yang gede iya dong. Iya kalau misalnya itu KFC juga harus dia udah Iya ini. sih. Nggak tahu sih. Enggak, ditutup aja itu. Kayaknya tanah di sini jadi mahal deh. Soalnya Malah jalan gede. jalan gede terus ini iya itu Akses apa? ini kan. Ada proyek baru itu jadi jalan gede juga itu. Tanah semakin mahal ini ntar. Apa paling kita nggak beli juga di sini. Ngapain? Nggak ada ini deh kita juga. Kita mau hidupnya di Indonesia kayak bukan di sini. Jadi hanya buat Tapi loncatan emang aja. bener loh apa rumah di Jepang nih kalau dibanding Indonesia sih ya mahal banget. Itu rumah si bagus itu Dua. segitu berapa M tuh, 3 apa 4 M ya si bagus tuh bilang tuh. Dan rumahnya cuman rumah biasa. Makanya orang Jepang tuh di sini kebanyakan mereka sewa apartemen. Gitu. Orang di Jepang nih ya banyak banget yang misalkan beli rumah gitu ya, kreditnya tuh bisa sampai 35 tahun 40 tahun. Jadi dari muda sampai tua masih nyicil kreditan loan aman. Tapi ya nanti anak-anaknya jadi enak, jadi punya rumah sendiri, nggak usah bayar sewa apartemen. Sudah. Tapi pajaknya juga gede tau Bi, punya rumah di sini per tahunnya itu ada yang sampai 10. Si bagus aja itu 7 apa 4 itu ya. Pajak ya? Per tahun itu rumah sendiri. Di sini mah Tapi kalau rumah nyewa enggak ya? Nggak pakai pajak? enggak, kalau apartemen enggak kena pajak, Enggak, makanya itu banyak. enggak rumah yang sewa bukan apartemen. Kan ada rumah sendiri. Iya, itu yang ngurus ini pemilik ininya. Dia cuma bayar Pemilik. bulanan aja kan. Kita cuma bayar bulanan doang. Makanya banyak kan orang-orang Jepang tuh mereka nggak beli rumah tapi mereka nyewa kayak gitu. Apartemen lah kebanyakan tuh kayak gitu. Karena yang ngurus-ngurus pajaknya mahal, terus kalau misalnya ada perbaikan juga mahal. Di sini jasa-jasa kayak gitu mahal banget.
Makanya banyak orang-orang Jepang, terutama anak-anak mudanya ini, mereka pada milih kontrak. Apalagi yang di Tokyo ya. Tokyo itu mahal banget tuh. Mahal. Temenku aja dulu waktu masih sekolah dulu kan itu di Hachioji tuh ya, masih di apa Tokyo pinggiran. Itu satu kamar, terus keluar dari kamar itu langsung dapur kayak gitu ya. Dapurnya kecil lagi itu, udah lorong buat jalan keluar. Itu sebulannya 5 emang loh, 5 juta loh itu. Kamar satu doang, dah itu kamarnya sempit juga. Bed diisi bed sama lemari itu udah susah mau gerak. 5 juta loh itu. Tokyo ya. Terus Atamaking itu uang awalnya itu ada yang sampai 30 sampai 25 mahal. Makanya orang-orang yang kerja di Tokyo itu kebanyakan mereka tuh ini apa apartemennya tuh jauh-jauh, beda kota atau di pinggiran Tokyo kayak gitu, jadi yang lebih murah. Makanya kalau jam-jam kerja atau jam pulang kerja itu tuh apa kayak kereta bis itu walah penuh banget. Ada jasa ini dorong-dorong. Ada kan yang buat Biar dorong-dorong karena kan biar mereka pada masuk. pulang tuh langsung pengen istirahat gitu, nggak perlu nunggu-nunggu kereta lagi gitu, waktunya Saking buang. fullnya ini keretanya. Makanya apa orang-orang Jepang kan banyak yang stres tuh, ya itu tadi stres di kerjaan, stres di jalan, pulang juga aduh udah capek, badan sumpah. capek. Tahu sendiri Tokyo kan termasuk ini apa salah satu kota terpadat di dunia. Bukan salah satu, nomor satu kayaknya deh Tokyo tuh terpadat. Udah mana ininya kecil ya, Jepang negara kecil, Tokyo kecil, tapi penduduknya padat banget. Itu orang Jepang semua tapi Banyak orang banyak luar orang datang juga, orang liburan juga pada ke Tokyo kan, iya, banyak kan. situ lah pusatnya. Tambah ini sih anak-anak muda Jepang tuh gengsinya gede. Mereka tuh nggak mau tinggal di kota di ini apa di kampung-kampung kayak gitu Sama Indonesia kayak iya. ya. Anak-anak muda Jepang tuh kayak gitu. Oh ya, lurus ya. Anak-anak Jepang gitu, jadi mereka tuh kalau misalkan udah lulus gitu ya, itu mereka langsung pada pergi ke kota, terutama ke Tokyo kayak gitu. Makanya desa-desa di Jepang tuh kebanyakan ngisinya nenek-nenek sama kakek-kakek semua. Mau apa lagi coba parkiran. Oh beda bangunan tuh. Kayaknya mau bikin lagi nih apa ya, Beda bangunan. Kira jadi satu. Oke, setelah ini kita mau belanja di Yaoko ya, tapi video belanjanya kita bikin di video lain ya. Jadi video ini cuman ngobrolan nggak ngena aja guys. Ngawur ngidul. Nemenin perjalanan kita selama ini selama ini perjalanan ini aja dari rumah ke tempat belanja aja ya. 20 menit. Ketambah ini sih, kita kan kemarin tuh sibuk banget ya, jadi nggak sempat bikin video. Jadi kita lagi mau nabung bikin video banyak ini. Harus setor ini ke YouTube ini. Dari bento makanan Ya, Aji. Tapi ada belum ya? Bener nggak sih yang biasanya? harusnya sih udah ada sih. Tapi dikit karena Iya, kan pegawainya masih baru pagi. mulai kerja. Enggaknya ada lah buat sarapan. Orangnya. Kak kita manikir 3 poin juga tuh sama kayak bel. Kita nggak ada Ada katanya. nggak ada member. Kita buat juga member ya. Apa lah? Cuman itu doang ya, cuman belt doang nggak banyak. Closing. Oke guys, jadi itu tadi obrolan ngalir kidul. Ngawur ngidul. Oh ya, Ngawur ngidul. Tapi kalau Sunda ngalir tau. Apa? Ngalir ngidul. Ngawur ngidul. Ngawur ngidul. Ngidul tuh apa coba? Ngidul tuh kan arah. Ngalor tuh arah juga. Kalau ngawur ngidul ya nggak sesuai. Iya makanya tuh nggak ada arahnya ngobrolnya. Gimana sih? Oke, pokoknya kayak gitulah ya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.